Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Amin. Teman-teman, Ibu Bapak Guru yang terkasih, kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, Ibu Bapak Guru yang terkasih, kita bernyanyi dan pujian Rohmu yang Hidup. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah kami ini, untuk menjalankan ibadah kami ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir, agar berjalan dengan baik dan tidak terlepas untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu.
karena sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku penuh bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sebelum saya membahas
Lanjut, untuk ayat ini saya punya cerita. Ada seorang anak kembar yang lahir pertama itu bernama John, yang lahir terakhir bernama Johan. Jadi John kakak dan Johan adiknya. Mereka tumbuh besar, namun mereka bertolak belakang. Karakter mereka bertolak belakang. Sang kakak adalah anak yang cerdas dan lulus dari sebuah kampus ternama di dunia dan memperoleh gelar tertinggi di Fakultas Hukum. Sedangkan sang adik tumbuh menjadi anak yang brutal, merampok, dan membunuh. Pada suatu hari, Johan melakukan tindakan merampok dan membunuh beberapa karyawan di toko yang dirampoknya. Alhasil, Johan pun ditangkap oleh pihak berwajib dan dijatuhi hukuman mati. Mendengar kejadian tersebut, John teringat akan ucapan ayahnya sebelum meninggal. John, sadarkanlah adikmu untuk tidak berbuat jahat dan berbuatlah baik padanya. Maka tergeraklah hati John untuk menemui adiknya beberapa jam sebelum eksekusi hukuman mati untuk adiknya Johan. Pada saat di ruang sel tahanan, John menyuruh adiknya melepaskan pakaiannya dan bertukar dengannya. Namun, sang adik tidak tahu apa yang diperbuatakannya. Setelah selesai mereka bergantian seragam, bertukarlah posisi John di dalam sel tahanan dan Johan di luar sel tahanan. Pada akhirnya, sang kakaklah yang dihukum mati oleh pihak berwajib. Cerita ini menceritakan tentang orang yang melakukan dosa dan orang yang tidak melakukan dosa. Kita di sini digambarkan sebagai sang adik yang penuh dosa, sedangkan sang kakak digambarkan sebagai Kristus yang dengan rela menggantikan posisi kita dalam hukuman mati di kayu salib agar kita beroleh hidup kebenaran. Sudahkah kita menyadari dosa kita? Ataukah senantiasa kita hidup di dalam dosa? Kita tidak hanya disadarkan oleh perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita di sini, dalam firman Tuhan ini, dalam tema ini, kita diminta untuk mematikan dosa. Apakah kita sudah mematikan dosa? Apakah ini menjadi pekerjaan rutin kita setiap hari? Jangan pernah cuti sehari pun dari tugas ini. Matikanlah senantiasa dosa, kalau tidak, dosa yang akan mematikan kita. Kita harus menumpas dosa sebagai musuh, agar dosa tidak berkutik. Dosa terus bekerja untuk menghadirkan perbuatan-perbuatan kedagingan. Ketika dosa tidak lagi mengganggu kita, barulah kita dapat tidak mengubreknya. Dosa tetaplah aktif, sekalipun terlihat sangat tenang. Dan kedalaman airnya seringkali justru sangat dalam ketika kelihatan tenang. Dosa senantiasa berpura-pura, licik, penuh rayuan, dan menggoda. Tidak ada satu hari pun bila mana dosa gagal bereaksi atau digagalkan. Tidak ada rasa aman selain terus melawan dosa yang kalah. Dosa tidak akan terus sibuk berjuang keras, bereaksi, memberontak, menimbulkan masalah, dan mengacau jika tidak dimatikan secara terus-menerus. Dosa juga akan membawa serta dosa-dosa lain yang kecil, yang terkutuk, menjijikan, dan membunuhkan jiwa. Dosa selalu berupaya mengatakan bahwa dirinya secara ekstrim, mengatakan bahwa dirinya yang berkuasa.
Dosa diibaratkan dunia orang mati yang tidak pernah puas. Dosa yang melekat membinasakan jiwa hingga gagal melihat bahwa ia telah menjauh dari Allah. Jiwa tidak lagi peduli terhadap dosa yang terus tumbuh, yang terus berkembang. Dosa terus berkembang tanpa henti hingga mencapai perlawanan penuh terhadap Allah. Dosa terus bergerak semakin bobrok. Peningkatan dosa semakin mengeraskan hati. Tindakan mematikan dosa, membusukkan akar dosa, dan meremukkan kepala dosa setiap waktu. Bahkan orang kudus terbaik pun terancam bahaya jatuh ke dalam dosa jika ia mengabaikan kewajiban penting ini. Kelalaian untuk menerapkan kewajiban ini dapat membinasakan rohani seorang manusia yang sedang memperbarui dirinya. Ini pesan yang mau saya sampaikan untuk kita semua. Tugas kita yaitu satu, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Kedua, teruslah tumbuh setiap hari dalam anugerah. Yang ketiga, yang terakhir, mengupayakan pembaharuan manusia batinnya hari demi hari. Amin. Itulah pesan dari firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami Bapa untuk dapat mematikan setiap dosa-dosa yang ada pada dunia ini. Dan bantu kami juga pula Tuhan, menjauhkan segala dosa-dosa. Apa yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini dalam kondisi pandemik. Kiranya Tuhan, Kau pulihkan bangsa kami, agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa, normal lagi. Bapak, kami berdoa juga untuk para dokter, tenaga medis lainnya. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, agar dapat dengan baik melakukan tanggung jawab mereka, membantu saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan berkati juga setiap alat, setiap obat yang mereka gunakan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan pulih, angkat virus yang ada dalam tubuh mereka. Biarlah mereka boleh pulang, segera pulang untuk menemui keluarga mereka dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan apapun. Apa yang baik, kami berdoa juga buat guru-guru kami, setiap karyawan, kepala sekolah kami yang ada di SMA 7. Kiranya Tuhan berikan mereka selalu kesehatan, berikan mereka selalu kesabaran, terutama untuk guru-guru kami dalam mengajar kami. Sehingga kami dididik menjadi anak-anak yang luar biasa, anak yang membanggakan. Apa yang baik, berkati juga kami anak-anak-Mu.
pribadi lepas pribadi. Bimbing kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kebijaksanaan untuk dapat melangkahkan kaki kami ke depan lebih baik, Bapak, menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak, untuk segala doa-doa yang telah kupanjatkan ini tidak terlepas, kami meminta ampun atas dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang menyakiti hatimu, yang menyakiti hati sesama kami. Kami yakin, kami percaya Kau Bapa Maha Pengampun, Bapa Maha Pengasih, yang menghapuskan segala dosa-dosa kami. Terima kasih sekali lagi Bapak. Terima kasih. Kami boleh hadir, berada di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ibu bapak guru yang terkasih, kita bernyanyi dari Kidung Pujian Harapanku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Kau aman dalam-Mu.
kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami telah menyelesaikan ibadah kami ini dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Engkau selalu menyertai dan menemani kami kemanapun kami Tuhan, apapun yang kami lakukan. Jadikan kami anak-anak-Mu teladan bagi sesama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.